Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang vektor. Yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah vektor posisi, komponen vektor, modulus vektor, serta vektor satuan. Bagi kalian yang pernah belajar fisika, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan. Terdapat dua jenis besaran. Yang pertama yaitu besaran skalar, yang merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah panjang, suhu, dan waktu. Yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai juga memiliki arah. Contohnya adalah gaya dan kecepatan. Vektor secara geometri digambarkan sebagai ruas garis berarah. Sebagai contoh, vektor yang memiliki pangkal di titik A dan ujung di titik B dapat kita tuliskan sebagai vektor AB, dituliskan dengan huruf kapital dan tanda panah di atasnya. Atau kita juga dapat menuliskan vektor dalam bentuk huruf Latin, sebagai contoh vektor V dengan tanda strip atau garis di atasnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari dua jenis vektor, yaitu vektor pada dimensi 2 atau R2 dan vektor pada dimensi 3 atau R3. Pada dimensi 2, kita mengenal dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh vektor berikut. Vektor AB merupakan vektor dengan pangkal di titik A dan ujung di titik B. Jika perpindahan dari A ke B adalah sejauh X1 satuan searah sumbu X dan Y1 satuan searah sumbu Y, maka vektor AB dapat dituliskan sebagai matriks baris atau matriks kolom dengan komponen X1, Y1. Atau dapat juga kalian tuliskan dalam bentuk vektor basis X1i ditambah Y1j, di mana I adalah vektor basis searah sumbu X dan J adalah vektor basis searah sumbu Y. Untuk dimensi 3, kita mengenal tiga buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Jika perpindahan pada vektor AB adalah sejauh X1 satuan searah sumbu X, Y1 satuan searah sumbu Y, dan Z1 satuan searah sumbu Z, maka vektor AB dapat dituliskan sebagai matriks baris atau matriks kolom dengan komponen X1, Y1, Z1. Atau kalian dapat menuliskannya dalam bentuk vektor basis X1i ditambah Y1j ditambah Z1k, di mana I adalah vektor basis untuk searah sumbu X, J adalah vektor basis searah sumbu Y, dan K adalah vektor basis searah sumbu Z. Berikutnya, vektor posisi merupakan vektor yang pangkalnya berada di titik pusat koordinat atau titik O dan ujungnya berada di suatu titik. Untuk vektor posisi pada dimensi 2, misalkan koordinat A adalah X1, Y1, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai OA atau vektor A dengan komponen X1, Y1. Sedangkan pada dimensi 3, misalkan koordinat titik A adalah X1, Y1, Z1, maka vektor dari vektor posisi dari A adalah OA atau vektor A dengan komponen X1, Y1, Z1. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan vektor posisi dari titik A dengan koordinat 5,9. Koordinat A adalah 5,9, maka vektor posisinya yaitu OA atau vektor A sama dengan 5,9. Jadi komponen vektornya sama dengan titik koordinatnya. Contoh yang kedua untuk vektor pada ruang atau R3, tentukan vektor posisi dari titik B dengan koordinat 7,-3,5. Koordinat B adalah 7,-3,5, maka
vektor posisinya adalah OB atau vektor B dengan komponen 7, negatif 3, 5. Berikutnya, bagaimana cara untuk menentukan komponen vektor yang diketahui titik pangkal dan titik ujungnya? Perhatikan contoh berikut. Diketahui vektor AB dengan pangkal di titik A dan ujung di titik B. Jika kita gambarkan vektor posisi A atau OA dan vektor posisi B atau OB, perhatikan vektor A jika ditambah atau dilanjutkan dengan vektor AB, perhatikan pangkalnya adalah titik O dan ujungnya adalah titik B, atau dapat kita tuliskan sebagai vektor OB. Jadi vektor OA jika kita tambahkan dengan vektor AB, maka titik pangkal dan titik ujungnya sama dengan vektor OB, sehingga diperoleh OA ditambah AB sama dengan OB. Vektor OA adalah vektor posisi untuk titik A ditambah AB sama dengan OB adalah vektor posisi untuk titik B, sehingga diperoleh AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Jadi, komponen dari vektor AB dapat kita tentukan dengan komponen vektor posisi pada B dikurangi komponen vektor posisi A. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan komponen vektor dengan pangkal di titik A 2,4 dan ujung di titik B 5,10. Ingat kembali, vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Ingat ya, ujungnya dulu baru pangkalnya. Koordinat B adalah 5,10, maka vektor posisinya adalah 5,10. Koordinat titik A adalah 2,4, maka vektor posisinya adalah 24. Selanjutnya, selesaikan seperti ketika kalian mengoperasikan dua buah matriks, yaitu kalian kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. 5 dikurangi 2, 10 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 36. Jadi, komponen dari vektor AB adalah 36. Atau kalian juga dapat menuliskannya dalam bentuk 3I ditambah 6J. Berikutnya untuk contoh yang kedua, yaitu vektor pada R3 atau pada dimensi 3. Tentukan komponen vektor dengan pangkal di titik A 3,1, negatif 2 dan ujung di titik B 7, negatif 4,3. Vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Koordinat B adalah 7, negatif 4,3, maka vektor posisinya adalah 7, negatif 4,3. Koordinat titik A adalah 3,1, negatif 2, maka vektor posisinya adalah 3, 1, negatif 2. Selanjutnya, kurangkan elemen yang bersesuaian. 7 dikurangi 3, negatif 4 dikurangi 1, 3 dikurangi negatif 2, sama dengan 7 dikurangi 3, 4, negatif 4 dikurangi 1, hutang 4, hutang lagi 1, maka hutangnya menjadi 5, atau kita tuliskan negatif 5. 3 dikurangi negatif 2, terdapat tanda ganda min-min menjadi plus. 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Maka komponen dari vektor AB adalah 4, negatif 5, 5. Atau kalian juga dapat menuliskannya dalam bentuk 4I dikurangi 5J ditambah 5K. Selanjutnya, modulus vektor dapat juga diartikan sebagai panjang vektor atau besar vektor. Perhatikan ilustrasi berikut. Vektor AB adalah vektor yang memiliki pangkal di titik A dan ujung di titik B. Perpindahan dari A ke B adalah 4 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Maka komponen dari vektor AB dapat dituliskan sebagai 4, 3. Nah, bagaimana cara menentukan panjang AB? Perhatikan, daerah berwarna kuning merupakan segitiga siku-siku.
Jika kita ingin menentukan panjang AB, sama artinya dengan kita ingin menentukan panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Maka kita dapat mencari nilai AB dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sehingga panjang AB dapat dihitung dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar dari 16 ditambah 9 sama dengan akar 25, maka panjang AB sama dengan 5 satuan. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk umumnya, misalkan AB adalah vektor dengan komponen XY atau XY ditambah YJ, maka panjang vektor AB dapat dirumuskan sebagai akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bagaimana dengan vektor pada dimensi 3 atau R3? Untuk vektor pada dimensi 3 atau R3, misalkan vektor AB adalah vektor dengan komponen X, Y, dan Z, maka panjangnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, untuk vektor pada dimensi 2 atau R2. Tentukan panjang vektor yang memiliki pangkal di titik A dengan koordinat 4,6 dan ujung di titik B 7,2. Untuk menentukan panjang vektor AB, kita harus mengetahui komponen dari vektor AB terlebih dahulu. Karena komponennya belum diketahui, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan komponen vektor AB dengan rumus vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Koordinat B adalah 7,2, maka vektor posisinya adalah 72. Koordinat titik A adalah 4,6, maka vektor posisinya adalah 46. Sehingga hasil pengurangannya adalah 7 dikurangi 4, 3, 2 dikurangi 6, negatif 4. Nah, setelah kita mengetahui komponen dari vektor AB, berikutnya kita dapat menentukan panjang vektor AB sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat 9, negatif 4 dikuadratkan 16, maka hasilnya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor AB adalah 5 satuan. Berikutnya untuk vektor pada dimensi 3 atau R3. Diketahui vektor V sama dengan 4I dikurangi J ditambah 3K. Kita diminta untuk menentukan panjang vektor V. Karena komponen-komponen dari vektor V sudah diketahui, yaitu 4, negatif 1, 3, maka panjang vektor V dapat langsung kita tentukan sebagai akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, negatif 1 dikuadratkan 1, 3 kuadrat 9. 16 ditambah 1 ditambah 9, maka hasilnya adalah akar dari 26. Jadi panjang vektor V adalah akar 26 satuan. Berikutnya untuk vektor satuan. Vektor satuan dari V atau dinotasikan sebagai V topi adalah vektor yang searah dengan sumbu V dengan panjang 1 satuan. Misalkan vektor V adalah vektor dengan komponen X1, Y1 dan panjangnya adalah 3 satuan. Perhatikan ilustrasi berikut. Diketahui vektor V dengan komponen X1, Y1, artinya perpindahan vektor V adalah sejauh X1 satuan searah sumbu X dan Y1 satuan searah sumbu Y. Ingat kembali, vektor satuan adalah vektor yang searah dengan V dan panjangnya 1 satuan. Karena panjang dari vektor V adalah 3 satuan, agar menjadi 1 satuan, maka kita harus membagi vektor V menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian inilah yang dinamakan sebagai vektor satuan, di mana arahnya searah dengan vektor V dan panjangnya adalah 1 satuan.
Lantas, bagaimanakah komponen dari vektor satuan V? Perpindahan pada vektor satuan V adalah sejauh sepertiga dari X1 searah sumbu X dan sepertiga dari Y1 searah sumbu Y. Maka dapat dituliskan V-TOPI atau vektor satuan dari V adalah sepertiga X1 sepertiga Y1. Atau jika kita keluarkan nilai 1/3, dapat juga kita tuliskan sebagai sepertiga kali X1 Y1. Atau secara umum, vektor satuan dari V dapat dirumuskan sebagai 1 per panjang vektor V dikalikan vektor V. Perhatikan contoh berikut. Diketahui vektor AB dengan komponen 3, negatif 4, tentukan vektor satuan dari AB. Pertama, kita tentukan dulu panjang dari vektor AB sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9, negatif 4 dikuadratkan 16 sama dengan akar dari 25, hasilnya adalah 5. Berikutnya, vektor satuan dari AB dirumuskan sebagai 1 per panjang vektor AB dikalikan vektor AB sama dengan 1/5 dikali komponen vektor AB adalah 3, negatif 4. Ingat kembali pada perkalian matriks dengan bilangan skalar. Langkahnya adalah kita kalikan setiap elemen atau anggotanya dengan bilangan skalar. Maka kita kalikan 1/5 kali 3, 3/5, 1/5 kali negatif 4, negatif 4/5. Jadi komponen dari vektor satuan AB adalah 3/5, negatif 4/5. Yang kedua, untuk vektor pada dimensi 3 atau R3, diketahui vektor V sama dengan 2i dikurangi 2j ditambah k. Tentukan vektor satuan dari V. Langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu panjang dari vektor V sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1. 4 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 9, maka panjang vektor V sama dengan 3. Berikutnya, untuk vektor satuan V sama dengan 1 per panjang V dikali V. Sama dengan 1 per panjang V adalah 3, dikalikan vektor V adalah 2i dikurangi 2j ditambah k. Maka setiap komponennya kita kalikan sepertiga. Hasilnya adalah sepertiga kali 2, 2/3. I, sepertiga dikali negatif 2, negatif 2/3. J, sepertiga dikali 1, 1/3 K. Jadi, vektor satuan dari V adalah 2/3I dikurangi 2/3J ditambah 1/3 K. Demikianlah pembahasan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.